Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita nunggu teman-teman untuk join, ketemu lagi nih weekend sore-sore. Kita mau ngobrol seru nih tentang satu topik yang bulan lalu sempat kita posting di Instagram dan ternyata itu dapat respon yang cukup rame nih dari teman-teman investor syariah, yaitu tentang zakat saham. Nah, hari ini, sore ini kita bakalan ngobrol tentang zakat saham dengan mengundang narasumber yang paling saya rasa udah sangat kompeten sekali nih di bidang ini. Suaranya agak kecil ya? Bentar. Nah, sore ini saya mau ngundang Kepala Pusat Kajian Basnas, Ustadz Muhammad Zainal Hasbi, untuk cerita tentang zakat saham ke kita semua. Karena kemarin saya lihat banyak banget pertanyaan dari teman-teman investor, gimana cara hitung zakat saham, itu haulnya gimana, dan juga kalau dia trading itu gimana. Nah, itu akan agak kecil ya suaranya. Dan itu akan coba kita bahas hari ini, sore ini, barengan sama Ustadz Zainal Hasbi. Nah, teman-teman, saya coba undang Ustadz Zainal dulu. Sepertinya Ustadz belum join. Sambil menunggu. Ya, Ustadz belum join. Bentar, kita coba hubungi Ustadz ya. Nah, mungkin sedikit kita cerita, Ustadz Zainal merupakan lulusan dari Kairo nih, Universitas Kairo di Mesir. Beliau juga lulusan PhD dari National University of Malaysia. Jadi udah sangat banyak juga pengalamannya. Kalau kita lihat CV beliau itu tulisannya banyak sekali, publikasinya juga banyak, dan udah malang melintang di banyak negara untuk cerita tentang filantropi Islam, keuangan Islam, terutama tentang zakat gitu. Dan rasanya ini udah pas banget lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang zakat saham ini. Kita masih menunggu Ustadz Hasbi untuk join. Ustadz belum join sepertinya. Sebentar. Ada noise ya. Bentar, saya coba tukar headset dulu. Tukar. Ya, semoga udah lebih clear ya teman-teman ya. Masih menunggu ini untuk Ustadz, apa Ustadz udah gabung? Ya, sepertinya Ustadz kita masih menunggu. Sambil menunggu, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya di Q&A supaya nanti kita bisa bahas sama-sama barengan sama Ustadz. Sekarang udah jelas belum suaranya? Baik, terima kasih Mbak Gigita.
seperti yang udah kita bilang tadi, kita akan bahas tentang zakat saham. FYI buat kita semua, dan saya yakin juga teman-teman udah pada tahu sih kalau zakat itu masuk dalam hukum Islam yang ketiga. Jadi sebelum puasa, sebelum haji itu zakat dulu diposisiin di nomor 3. Masih kecil ya suaranya. Ya, saya deketin coba. Jadi zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga sebelum puasa Ramadan sama haji. Jadi keutamanya nomor 3 setelah sholat sama setelah syahadat gitu. Tapi kelihatannya banyak masyarakat yang masih belum terlalu mengenal lebih jelas tentang zakat dan berbagai macam zakat. Kalau yang biasa kita bayar dan cukup umum zakat fitrah, karena udah jadi kebiasaan kita bayar sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi untuk zakat mal yang merupakan jenis yang merupakan zakat saham termasuk dalam zakat mal itu, kayaknya masih banyak masyarakat yang masih belum kenal sama zakat mal gitu. Dan hari ini kita akan bahas salah satu dari bagian zakat mal, yaitu zakat saham. Nah, kita masih menunggu Ustadz, sepertinya sebentar lagi, beliau bilang 2 menit lagi akan join. Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya teman-teman ya. Jadi udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman semua nih. Ada yang nanya, kalau trading itu gimana, itu kan gak sampai haul gitu-gitu. Dan itu akan, insya Allah nanti akan dijawab sama Ustadz Hasbi, langsung dari Direktur atau Kepala Pusat Kajian Basnas Indonesia. Oh iya, sambil menunggu Ustadz, mungkin saya mau mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa untuk musibah yang terjadi di berbagai belahan provinsi di Indonesia. Ada gempa di Mamuju, ada banjir di Kalimantan Selatan, dan ada longsor juga di Sumedang, ada korban Sriwijaya Air juga, dan yang sampai sekarang masih kita alami dari bulan Maret kemarin, pandemi COVID yang belum selesai juga. Nah, kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua korban yang terdampak. Semoga kita semua diberikan ketabahan, kekuatan untuk menghadapi musibah-musibah ini. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kita masih menunggu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin nggak harus tentang zakat saham dulu, karena untuk zakat saham nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Hasbi. Kalau ada di luar itu yang mau ditanyakan, silahkan. Kemarin kita baru selesai Instagram Live juga bareng sama IDX Jawa Barat untuk ngebahas tentang saham itu halal. Jadi buat FYI buat teman-teman semua, tahun lalu DSN MUI itu mengeluarkan satu fatwa baru, fatwa nomor 135 yang membahas tentang saham. Ini buat teman-teman yang pengen tahu di perusahaan terbatas itu, di perseroan terbatas itu, akadnya apa? Akad antara pemegang saham itu apa? Akad antara pemegang saham dengan direksinya bagaimana? Akad antara perusahaan dengan pegawainya itu apa? Nah, itu semua dibahas lengkap di dalam fatwa itu. Termasuk juga kalau teman-teman beli saham di IPO, itu akadnya apa? Beda akadnya antara kalau kita beli saham di IPO sama kita beli saham di pasar sekunder. Nah, itu ada di fatwa itu, dan kemarin alhamdulillah udah kita bahas bareng-bareng sama IDX Jawa Barat. Nanti mungkin ada part keduanya kita buat ngebahas itu buat teman-teman yang ketinggalan. Nah, ini Ustadz udah join. Coba kita tunggu sebentar. Saya udah approve. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Hasbi? Sehat, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banyak Ustadz udah mau ngeluangin waktunya di tengah kesibukannya buat sharing nih sama teman-teman investor semua tentang zakat saham nih Ustadz. Siap, Insya Allah. Karena kemarin waktu kita posting tentang zakat saham bulan Desember sebelum akhir tahun kemarin, banyak yang nanya Ustadz, ternyata responnya positif.
Dan pertanyaan itu kayaknya lebih afdol kalau kita langsung jawab bareng sama narasumber yang memang kompeten nih dan udah dari awal ngembangin tentang zakat saham di Indonesia. Hmm. Baik Ustadz, mungkin untuk pembuka dulu Ustadz, kita ngobrol sedikit tentang tadi saya udah sempat ngasih pengantar juga kalau saham itu termasuk dalam jenis zakat mal. Boleh dijelasin nggak Ustadz, kenapa saham termasuk dalam jenis zakat mal? Karena kedudukannya kan setara dengan aset-aset harta kita yang lain. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dari IDX nih, Masya Allah sudah mengundang kami di sore hari ini tanggal 16 Januari 2021. Dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati di dalam live IG ya, live IG antara Basnas dan IDX Islamics ini tentang bagaimana zakat saham. Ya, baik, dalam konsep zakat memang antara aset-aset yang harus dizakati adalah aset yang milik sendiri, yang sempurna, dan itu apa artinya aset itu menjadi berkembang ya, atau mungkin bisa berkembang seperti emas, perak, kemudian apa namanya uang kita juga di deposito ya, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga aset yang menjadi apa namanya tren ya di abad ini adalah saham. Jadi memang saham ini merupakan aset yang sangat tren sekali kan sekarang ini gitu. Orang-orang kaya itu mereka asetnya di mana? Ya di saham itu sebetulnya kan, bukan aset dalam bentuk cash money ataupun di rekening, tapi saham yang dimiliki oleh beliau ya. Dan saham itu kapanpun bisa diperjualbelikan, kapanpun bisa dicarikan dan menjadi ya aset seperti biasa. Maka dalam konteks tersebut aset ini ya termasuk dari objek yang terkena kewajiban zakat. Nah, begitu dari sisi syariah. Nah, terkait dengan saham ini ya semua ya ulama ya ini merupakan salah satu apa namanya bentuk syirikah sebetulnya. Jadi kalau dalam Islam itu kan dulu zaman Nabi terkenal dengan namanya syirikah atau syarikah ya, atau satu usaha bersama, satu dan dua atau tiga orang bersama-sama berusaha, itu dikenal, itu ada dalilnya. Tetapi dalam bentuk saham ini kan baru muncul setelah zaman itu ya. Artinya sekarang konsepnya kalau syirikah kan ya hanya terbatas gitu, berapa orang kemudian berusaha sama-sama dan nanti untungnya dibagi sama-sama. Tapi kemudian berkembang ke fase berikutnya, perusahaan itu sebuah perusahaan dipecah kepemilikannya dalam bentuk saham-saham itu, lembar-lembar saham itu, dan itu sebetulnya sama dengan syarikah gitu. Jadi sebenarnya konsep syarikah yang dikenal zaman Nabi itu setipe dengan model saham ya, saham seperti sekarang ini, karena sama-sama kepemilikan sebuah perusahaan ya, sama juga antara syarikah dan saham. Kemudian kalau kita melihat pendapat misalnya Dr. Waba Zuhaili dalam Fiqhul Islam Adillatuhunya, ya beliau mengatakan sangat jelas sekali, bermuamalah atau berbisnis dengan melakukan kegiatan transaksi saham ya, hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Jadi kita jual beli saham itu ya boleh-boleh saja, tidak ada apa namanya, tidak ada masalah itu kan, karena pemilik saham itu adalah mitra dalam apa namanya perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Jadi ya itu saham itu kan harta ya, aset gitu yang bisa diperjualbelikan dan ada harganya. Jadi ya itu boleh itu. Kemudian apa namanya
Iya, selama jual beli sahamnya itu dengan cara yang mubah ya, cara mubah tuh seperti jual beli seperti biasa, jual beli baju, Mhm. jual beli apa namanya, apa saja ya. Nah, itu boleh-boleh saja gitu. Yang tidak mau dibolehkan tuh nanti ketika jual belinya ini yang lain-lain ya. Nanti ini bisa dilihat di fatwa MUI juga ada tuh bagaimana tentang jual beli saham yang memang Corporate. diharamkan ya begitu ya. Iya, betul betul. Tapi kalau jual beli saham misalnya Bapak A punya saham 1.000, harganya memang satu sahamnya itu apa namanya 1.000, berarti 1 juta. Kemudian besok itu harganya naik harga sahamnya naik misalnya 1.100, jadi jadi 1.100.000, ya udah tinggal dibeli ya boleh jual beli saham seperti itu, nggak masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Eh, Kemudian apalagi ya? Ya saya kira pada intinya bahwa saham itu merupakan objek yang wajib untuk dizakati, sama dengan objek-objek lainnya yang juga harus dizakati jika sudah memenuhi syarat. Kan begitu ya. Mhm. Iya. Yang pertama syaratnya adalah milik sempurna. Jadi jangan kita menzakati saham ya bukan milik kita sendiri. Yang kedua adalah sudah haul ya, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan sahamnya itu. Mhm, mhm. Itu untuk zakat saham. Jadi ketika kita memiliki saham di sebuah perusahaan dan saham itu sudah melewati setahun, maka wajib untuk apa namanya, membayarkan atau dibayarkan zakatnya itu dari saham kita, investor yang kita tanam itu. Misalnya selama 10 tahun punya saham di Mhm. PTA gitu ya, dan nilai sahamnya itu melebihi nisab. Nah, ini syarat ketiga. Satu, milik Mhm. sempurna. Dua adalah sudah melewati haul. Sudah melewati haul, masuk ke tahun kedua gitu kan namanya kan. Sudah masuk ke tahun kedua. Yang ketiga adalah sudah nisab. Nisab itu batas minimum kepemilikan sahamnya. Berapa nisabnya? Nisabnya itu adalah sama dengan emas ya, 85 Mhm. gram emas. Jadi kalau sekarang itu sekitar 70 juta lah, 70 juta rupiah. Nah, kalau kita punya saham di berbagai perusahaan, barangkali misalnya di 4 perusahaan itu kalau dijumlah lebih dari 70 juta, berarti ya itu sudah masuk nisab. Jadi bukan hanya Baik. satu saham saja, tapi Mhm. kalau kita punya 5 jenis saham dan jika itu disatukan sampai nisab, maka itu sudah wajib untuk dibayarkan zakatnya. Nah, zakatnya itu sebesar 85 gram emas atau sekitar Sampai. 71 ya, 71 juta atau 72 something lah juta rupiah ya. Nah, Mhm. itu zakatnya dibayarkan ya sesuai dengan tarif ya. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 2,5% dikiaskan dengan emas ya, emas. Nah, Baik. tetapi apa namanya, kemudian juga ada jenis saham lain yang memang dizakatinya bukan dari sahamnya itu, tapi dari Mhm. sisi keuntungan ya. Ini buat buat apa buat apa namanya, yang memang sifatnya itu mencari gain ya, mencari keuntungan dari saham. Jadi belum sampai setahun, tetapi eh, apa memang eh, si orang ini, si muzaki ini memperjualbelikan saham. Itu Mhm. juga terkena zakatnya. Misalnya, tetapi nilainya besar gitu. Sampai capital gainnya mencapai 70 juta setahun lah ya. Mhm. 70 Mhm. juta setahun gitu ya. Itu juga terkena zakatnya. Tapi kalau zakat yang Ya. ini, zakat yang jual beli saham seperti ini, berbeda dengan zakat yang orang tersebut memiliki saham uh, sebagai investor, sebagai investasi dia Mhm. gitu Mhm. bertahun-tahun. Nah, kalau yang model seperti tadi yang jual beli, nanti beli lagi 6 bulan jual lagi, 3 bulan jual lagi, maka itu dihitung dari berapa keuntungan yang diperjualbelikan Mhm. itu. Kalau sudah melebihi nisab 85 gram emas, maka dikalikan dengan 2,5%. Jadi itu mungkin Ya. Ya. dua tipe kepemilikan saham. Baik. Panjang sekali penjelasannya Ustadz. Saya jadi banyak pertanyaan nih. Termasuk Ustadz juga udah jawab beberapa sih. Karena banyak yang nanya juga
sepertinya teman-teman itu ada beberapa yang jadi swing trader, Ustaz. Jadi dia nggak pegang lebih dari 1 tahun, tapi cuma mencari momentum untuk mencari keuntungan di fluktuasi harga gitu, kayak yang Ustadz bilang tadi. Betul. Jadi sedikit mau klarifikasi Ustadz, zakatnya berarti diambil dari keuntungan jual belinya, hasil transaksinya, benar begitu Ustadz? Iya, kalau memang belum sampai 1 haul, tetapi keuntungan dari jual belinya itu lebih dari 70 juta atau lebih dari lebih dari nisab 85 gram emas, maka itu diambil dari keuntungannya saja gitu. Karena memang ini asetnya tidak mengendap setahun ya, dan berubah-ubah gitu ya, seperti itu. Jadi modalnya itu nggak dihitung sebagai objek zakat berarti Ustadz? Iya, modalnya tidak dihitung zakat kalau memang belum setahun dan itu dijadikan sebagai ini ya, sebagai sama dengan jual beli baju. Jadi misalnya ada namanya zakat urut tijarah atau zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan itu misalnya seseorang punya toko baju ya. Nah, bajunya ini kalau sampai setahun nggak dijual belikan gitu, setahun mengendap itu kena zakat. Ya, sama kayak tadi kan. Sahamnya itu kalau didiamkan ya selama setahun ya kena zakat. Tetapi kalau baju ini dalam sebulan itu kejual terus begitu berganti-ganti, maka yang dikenakan zakatnya adalah si keuntungannya itu 2,5%. Baik. Jadi ada dua jenis tipe ya Ustadz ya. Tergantung dari apakah ini menjadi investor kita ini menjadi investor beneran atau menjadi trader yang dalam setahun itu nggak pernah lepas saham lebih dari 1 tahun. Baik, menarik Ustadz. Iya, betul. Malah kayaknya mungkin trader pada seneng nih. Soalnya kena zakatnya dari keuntungannya. Dan itu keuntungannya harus lebih daripada nisab berarti Ustadz ya. Iya, kira-kira kalau sebulan dapat berapa? 6 juta kali ya. 6 juta masih sudah kena tuh 6 juta kan. Jadi kalau dalam setahun itu sebesar 85 gram emas, berarti kalau sebulan kira-kira kalau dibagi 12 berapa? Sekitar 6 berapa ya? Iya segitu ya. 72 ya, misalnya dibagi 12 ya 6 jutaan lah ya. 6 jutaan sebulan ya, itu sudah kena zakat. 2,5% ya. Jadi kalau 6 juta berapa itu zakatnya kalau 6 juta? 2,5 dikali 150 berarti Ustaz ya. Ya, segitu ya. Ya itu seperti itu. Ya. Siap. Dan itu yang dipakai adalah nilai saya pengen yang ke jenis pertama dulu nih Ustaz, untuk teman-teman yang investor. Yang dipakai itu nilai buku atau nilai pasar Ustaz? Kalau untuk investor yang dinilai adalah nilai jual. Hari itu nilai pasar jual. Berarti ya? Nilai pasar ya. Nilai jual hari harga itu, jual. Ya, harga jual. Baik. Jadi kalau dia udah mengalami, mungkin modalnya cuma 50 juta nih Ustaz, tapi ternyata dalam setahun itu udah sampai 75 juta, itu kan udah jadi wajib zakat ya Ustaz ya? Iya, sudah wajib zakat itu 2,5%. Plus dividen juga itu, plus dividennya juga. Oh iya, nah dividen jangan lupa teman-teman, dividen wajib dizakatkan juga. Iya. Plus dividennya itu 2,5%. Dari ini ya, dari kepemilikan saham kali 2,5%. Itu untuk investor, karena memang ya itu sebenarnya sama dengan deposito ya, yang mengendap setahun itu juga sebenarnya kena zakat juga itu 2,5%. Jadi sama, yang kepemilikan saham juga juga dikenakan zakatnya demikian. Itu kalau kita hitung sama seperti zakat perusahaan itu sebetulnya, zakat perusahaan. Jadi ibaratnya yang si pemilik saham itu sudah membersihkan sahamnya itu, itu dari perusahaan. Ibaratnya misalnya kepemilikan beliau 1%, ya ketika dibayarkan
zakatnya berarti 1% itu sudah selesai zakatnya itu perusahaan tersebut ya. Mm-mm, mm-mm, mm. Gitu. Siap. Baik, Ustadz. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ustadz. Masa haul untuk para muzaki atau yang menjadi wajib zakat ini, itu dihitung mulai dari asetnya melebihi dari nisab. Benar ya, Ustadz ya? Kalau dia misalkan ketika investasi tahun pertama nih, dia misalnya pakainya tanggal 1 Muharram gitu. Itu dengan modal 50 juta. Nah, baru nilai asetnya sampai bulan Ramadan belum sampai nisab. Dan itu baru sampai nisab mungkin lebih dari 1 tahun. Itu jadi nggak wajib zakat ya Ustadz ya. Dia akan baru jadi wajib zakat begitu asetnya lebih daripada nisab. Iya, iya, berikut betul-betul. Jadi 3 syarat tadi Hmm, itu harus dipenuhi. Pertama milik sempurna, yang kedua adalah sudah sampai haul, dan hmm. yang ketiga sudah mencapai nisab. Baik. Tadi yang 3 itu memang harus dipenuhi. Nah, ada kasus nih Ustadz begini. Karena kan teman-teman investor kita ini banyak yang masih muda-muda, masih baru pemula juga Ustadz. Jadi portofolio sahamnya mungkin masih kecil. Mungkin masih di bawah batas nisab. Cuman kalau kita jumlahkan dengan semua total asetnya, mungkin dicampur dengan reksadana, contohnya saham ada 30 juta gitu, Ustaz. Terus reksadana ada 20 juta, terus ada sukuk lagi 40 juta. Itu kan kalau dijumlahin tuh ada sekitar 90 juta, Ustaz. Nah, itu perhitungan zakatnya harus dipisah-pisahkah? Karena kan secara keseluruhan itu udah lebih dari nisab, udah lebih dari nisab ya, Ustaz. Itu perhitungannya gimana jadinya, Ustaz? Iya, jadi yang pasti itu zakat itu per orang ya, per orang. Misalnya saya berarti saya harus menghitung semua aset saya yang yang liquid ya, yang liquid dan bisa dicairkan kapanpun dan tidak digunakan gitu ya. Jadi kalau Hmm, kita punya mobil, mobil itu dizakati karena digunakan mobilnya. Tapi kalau saya jual beli mobil, misalnya saya menjual mobil, mobil saya punya 5 di rumah gitu, tapi mobil ini bukan untuk saya pakai, tapi untuk saya jual. Nah, selama setahun tuh mengendap mobil itu, ya berarti hmm, dizakati. Mobil itu di berapa harga jual mobil itu selama setahun dikali dengan hmm, 2,5%. Kalau memang hmm. itu memang sebagai objek jual beli bisnis saya jual mobil gitu ya. Berbeda Baik. kalau mobil itu digunakan oleh kita. Nah, sama dengan tadi, kalau kita punya saham di beberapa tempat atau aset yang milik sempurna, kapanpun bisa dicairkan, dan itu sifatnya aset kita yang tidak tertahan. Misalnya piutang ya, piutang itu ada yang mengatakan wajib zakat, ada yang mengatakan tidak. Hmm, Kalau piutangnya itu dipastikan bisa balik, bisa dikembali, maka itu sudah wajib zakat. Tapi kalau piutangnya dirasa ini tidak jelas kapan ya bisa kita dapatkan piutang kita, maka itu dikatakan tidak wajib membayar zakat. Nah, kalau baik. tadi lihat dari beberapa aset tadi, ya Hmm, menurut pendapat saya itu mengambil pendapat yang digabungkan semuanya selama itu miliknya dia sendiri. milik sempurna. Selama Iya. itu miliknya si personal orang tadi, bukan milik yang lain ya. Jadi Hmm, hmm. memang dipecah gitu ke beberapa tadi ya, beberapa segmen portofolio di sini, yang ini, yang lain sebagainya. Jadi itu bisa digabungkan. Dan kalau sudah haul ya, kalau sudah setahun, pas tahun semua gitu, itu dikali Hmm. 17 saja. Baik, jadi tetap Ya, wajib zakat walaupun mungkin nilai masing-masing aset itu nggak sampai nisab ya Ustaz ya. Perhitungannya nanti enggak cukup sampai nisab. cukup 2,5% dikali sama total nilai pasar dari aset-aset yang tadi. Benar ya Ustaz? Iya, betul, betul. Selama setahun ya, Baik, betul. siap. Nah, itu karena banyak kasusnya begitu Ustaz. Karena mungkin ada strategi diversifikasi, ada yang dipecah ke reksadana pasar Iya. uang, ada yang dipecah ke saham juga kan Ustaz. Terus ada mungkin yang beli sukuk negara. Nah, itu kan kalau dilihat satu-satu jadi belum wajib zakat. Cuman ternyata kalau kita jumlahin semua, wah ini udah lebih daripada nisab nih. Udah jadi wajib zakat gitu. Jangan sampai nanti teman-teman yang sebenarnya udah menjadi wajib zakat malah nggak
terlaksanakan kewajibannya, Ustaz. Nah, itu ada beberapa pertanyaan bulan lalu terkait hal itu, Ustaz. Nah, selanjutnya, Ustaz, saya dengar Basnas itu bisa menerima pembayaran zakat saham dalam bentuk nggak hanya dalam bentuk uang tunai aja, tapi juga bisa menerima pembayaran zakat saham dalam bentuk sahamnya langsung. Nah, boleh di-sharing sedikit, Ustadz, itu caranya gimana, metode perhitungannya juga gimana gitu, Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang di tahun 2019 ya, kalau tidak salah itu, bahwa Basnas sudah memberikan kemudahan ya atau fasilitas kepada para muzaki yang mungkin kalau saham itu kan aset aset yang bukan rupiah ya, artinya itu tidak harus dijual dulu ya, dirupiahkan dulu ya. Dan ketika memang tidak sempat seperti itu, maka Basnas juga menyediakan fasilitas zakatnya itu langsung dalam bentuk sahamnya itu, lembar-lembar sahamnya melalui mitra kita, yaitu ini ya, melalui aplikasi HPX Syariah gitu ya, HPX Syariah, yang di situ muzaki bisa langsung membayarkan membayarkan zakatnya langsung dengan lembaran-lembaran saham yang dimiliki itu. Nah, nanti untuk penunaian zakatnya sebetulnya kita serahkan kepada para muzaki ya, para muzaki masing-masing, bisa setiap bulan sekali, bisa setiap hari atau setiap tahun. Kemudian ya, adapun ketika muzaki itu ingin berkonsultasi tentang jumlah, maka di kita pun juga sudah ada di websitenya basnas.go.id. Di situ ada tentang tata cara penghitungan zakat sahamnya. Nah, bisa merujuk ke sana, nanti nilai rupiah itu bisa dikonversi dalam bentuk lembar saham tadi yang dibayarkan melalui aplikasi HPX Syariah. Nah, gitu. Jadi ini juga aplikasi ini, tapi ini ya khusus bagi yang sudah terdaftar di Henan Putih Rai Sekuritas ya, karena memang Basnas ini bekerjasama dengan PT Henan Putih Rai Sekuritas. Tetapi jika yang belum, maka ya misalnya karena belum terdaftar di PT Henan Putih Rai Sekuritas, maka ya caranya bisa menunaikan zakatnya dengan mengkonversi ke rupiah lagi gitu, mengkonversi ke rupiah, kemudian jumlah rupiah tersebut ditransfer melalui rekening zakat infak ya Basnas, dan kemudian akan mendapatkan notifikasi dari layanan muzaki di Basnas. Ini itu Pak. Baik Ustadz. Ini sedikit disimpulkan teman-teman. Kalau teman-teman yang udah jadi investor di salah satu sekuritas, itu Henan Putih Rai Sekuritas, teman-teman bisa langsung bayar zakat sahamnya langsung di aplikasi online tradingnya. Jadi lebih gampang gitu. Tapi buat teman-teman yang menjadi investor di sekuritas yang lain, teman-teman bisa bayar zakatnya ke rekeningnya Basnas. Dulu bulan Desember kita pernah posting juga salah satu playernya, Ustadz, yang mencantumkan salah satu rekening pembayarannya untuk rekening Basnas. Jadi buat teman-teman yang mau bayar zakat sahamnya bisa ke rekeningnya Basnas. Dan kalau masih belum ngerti cara hitungnya gimana, bisa dihubungi juga kontak person di Basnas ya Ustadz ya. Iya begitu. Di website kita sudah dicantumkan ya nomor kontak kita, kemudian nanti ada layanan muzaki kita, kemudian nanti ada bahkan di kita lengkap ya, ada yang melayani juga khusus bagian zakat digital juga ada gitu, ada Mbak Hafiza nanti dan yang lain-lain. Baik. Jadi udah gampang banget teman-teman
dari Basnas, Pak Ustadz udah nyediain fasilitas berbagai macam. Sayang banget nih kalau nggak kita manfaatin. Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan dari beberapa audiens nih Ustadz. Ada dari Mas Imam Proel. Berarti cara hitungnya itu begitu trading setiap akhir bulan mungkin kita lihat ya Ustadz ya, keuntungan kita berapa. Kalau yang trader tadi ya Ustadz. Iya betul. Jika setahun sudah mencapai nisab sebesar 85 gram emas, maka sudah wajib dibayarkan zakatnya. Tetapi cara zakatnya terserah, mau per bulan boleh, mau per 6 bulan silahkan, atau mau setahun sekali juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau setahun sekali ini berat ya, karena nanti jadi besar gitu nilainya. Jadi sebaiknya ini dibayarkan setiap bulan sekali, jadi kecil 150.000 gitu kan, tidak terasa. Tapi kalau di akhir tahun berapa itu 150.000 kali 12 kan? Berapa? Jadi kan ini ya, jadi gede terasa gede gitu. Jadi akhirnya malah nggak jadi zakat kan begitu. Jadi sebenarnya itu hanya strategi bitaksit atau bitaksit dengan cicilan atau langsung dibayarkan sekaligus. Boleh saja, silakan, itu tergantung dari masing-masing dari muzaki. Kalau saya sendiri lebih memilih per bulan supaya tidak terasa beratnya gitu. Jadi sudah nyaman gitu ya, begitu ya. Ya begitu. Jadi pembayaran zakatnya dicicil ya Ustadz ya. Jadi supaya kayaknya akhir tahun tuh kalau harus ngeluarin jutaan rupiah tuh kayaknya aduh gede ini zakatnya nih gitu. Padahal harusnya kalau kita bisa dicicil. Pas akhir tahun biasanya banyak kebutuhan ya. Banyak kebutuhan ini itu. Jadi pas ditambah zakat lagi 1,8 juta misalnya. Wah ini akan berat. Jadi memang sebaiknya dicicil itu sebenarnya dalam rangka memudahkan dan tidak nanti tidak berat di pas di akhir. Nah itu sih. Baik. Jadi kayak gitu Mas Imam Proel, Imam Prul mungkin bacaannya. Jadi dicatat kalau bisa untungnya berapa banyak dalam satu tahun. Kalau kayak kira-kira udah lebih daripada nisabnya yang mana 85 gram emas atau sekitar tadi Ustadz bilang 72 juta, itu udah jadi wajib zakat. Tinggal nanti penunaian zakatnya diserahkan kembali ke Mas Imam, ke teman-teman investor mau bayarnya per bulan atau per tahun. Kalau Ustadz tadi sarannya per bulan supaya lebih rileks, lebih nyantai gitu mau bayarnya. Godaan setannya nggak terlalu gede nih. Iya begitu. Ustadz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Mbak Noni, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika sudah mencapai nisab, namun di sisi lain masih punya kewajiban atau hutang yang nilainya lebih dari harga emas 85 gram, itu masih wajib zakat nggak Ustadz? Jadi dia punya aset lebih daripada nisab, tapi di sisi lain juga punya hutang lebih daripada nisab gitu. Ya, jadi memang ini juga dilihat dulu hutangnya ya. Kalau memang hutangnya itu sifatnya memang ini hutang yang pokok, seperti kebutuhan pokoknya, ya maka itu tidak perlu bayar zakat. Misalnya itu hutangnya untuk makan, hutangnya untuk untuk yang sifatnya kebutuhan pokoknya perorangan, maka itu tidak membayar zakat. Tapi kalau hutangnya hutang bisnis, hutang yang sifatnya ini tersier, yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan pokok, maka ini tetap saja sebenarnya tetap harus membayar zakatnya. Karena memang apalagi zaman sekarang ini ada istilah semakin besar pendapatan semakin besar hutang pula kan. Semakin besar pendapatan semakin banyak nyicilnya gitu ya. Kendaraan lah, rumah lah dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah pelengkap pelengkap dari kebutuhan pokok. Nah, tapi kalau sudah pokok, misalnya katakanlah untuk susu anak atau untuk makanan sehari-hari atau untuk kebutuhan pokok lainnya, transportasi, atau maka itu tentu saja itu bisa langsung mengurangi zakat ya.
bisa. Tapi kalau tadi hutangnya hutang yang ya karena pengusaha tuh mereka tidak ada yang nggak punya hutang itu. Ya gitu ya. Benar-benar. Jadi kalau kalau hutang itu dihitung sebagai apa namanya pengurang zakat maka bisa jadi nggak bayar zakat kan. Karena memang setiap Ya, pengusaha itu sudah hampir dipastikan punya hutang ya, punya punya hutang. Biasanya begitu biasanya. Nah, baik, tapi terima jadi kasih. tadi lihat dulu hutangnya ini apakah Hmm, hutang kebutuhan pokok, yang tahu ya diri sendiri, yang tahu diri sendiri. hmm, Kalau saya ini hutang saya ini bukan hutang kebutuhan pokok atau daruriyat ya, atau kebutuhan yang menjadi apa namanya dasar dari kebutuhan manusia, baik diri sendiri, istri, anak-anak, maka itu bisa menggugurkan kewajiban zakatnya. Tapi kalau baik. hutangnya itu sifatnya hutang yang lain ya, apalagi tentang apa namanya hutang yang sebetulnya hutang untuk pengembangan bisnisnya dan sebagainya, maka itu tidak menjadi pengurang aset Zakat. yang kita miliki gitu ya. Siap. Baik, baik. Jadi gitu Mbak Noni terkait jawaban dari Ustadz. Kalau utangnya utang mobil atau KPR gitu Ustadz, apakah menjadi pengurang? Tidak, itu tidak jadi Itu enggak tetap ya? ya itu enggak. Tetap itu siap. itu enggak ya. Karena mungkin kebanyakan kalau yang bukan pengusaha mungkin utangnya ke sana tuh Ustadz. Kalau nggak ke KPR, kalau nggak ke mobil. Baik. Ya kalau kalau Pertanyaan KPR mobil itu ah, tidak ini. oh iya, siap. Baik Ustadz. Selanjutnya nih Ustadz dari Hello Smile 15. Harga saham kan itu berubah-ubah ya Ustadz ya. Itu gimana? Pakainya tadi mungkin tadi Ustadz udah jelasin juga Mbak Hello Smile mungkin telat datangnya. Pakainya harga jual di hari terakhir kita penghitungan zakat kita ya Ustadz. Ya sama, harga emas juga berubah-ubah ya. Jangankan Mm, sahamnya, emasnya sendiri berubah-ubah. Jadi emas mm, sendiri mm, mm, mengikuti hari itu. Mungkin sekarang 72 juta, besok lagi mm. 71 juta, besok lagi memang ini harus mengikuti harga. Harga itu berapa. Jadi emas sendiri harganya berubah-ubah, begitu juga sahamnya juga berubah-ubah. Jadi ini memang harus patokannya 85 gram emas. Kalau Baik, emas sekarang berapa? Ya tinggal dikali 85 gram, baru nanti dibandingkan dengan kepemilikan saham kita. siap. Jadi kayak gitu Mas atau Mbak Hello Smile. Jadi yang dipakai adalah harga saham ketika jatuh tempo penghitungan zakat kita. Harga Iya jualnya. betul. Hmm. Gitu. Ini selanjutnya Ustadz dari NDSR 5390. Kalau sudah berkeluarga, gimana cara perhitungan zakat sahamnya Ustadz? Karena asetnya nih aset bersama nih. Mengingat tadi kan zakat itu perorangan ya Ustadz ya perhitungannya. Iya, perorangan. Jadi hitung aja perorangan. Kalau orang suaminya belum belum nisab, istri belum nisab, maka belum nisab itu, belum bayar zakat. Baik, baik. Perorangan, jadi perorangan. Jadi tidak digabungkan, tidak. Jadi zakatnya suami, suami, zakat istri, istri. Kalau istri punya penghasilan, berarti kena zakat juga gitu. Kalau Ya, suami istri kalau digabung nisab maka tidak. Jadi harus dikembalikan ke perorangan, perorangan masing-masing, saya, istri gitu, beda-beda. siap, siap. Baik Ustadz. Jadi Hmm. karena kan saham itu juga pakai rekening masing-masing ya Ustadz ya. Harusnya Iya, iya. tercatat bukan atas nama berdua, mungkin atas nama sendiri, walaupun Hmm. tadinya mungkin digabung-gabung nih istri ikut nyumbang buat investasi saham, tapi tetap balik lagi perhitungannya masing-masing berarti Ustadznya. Masing-masing, ya, masing-masing. Baik, itu mungkin buat NDSR 5390. Jadi kalaupun dia aset bersama, coba dipisahkan, dicatat di Excel, dipisahin yang istri berapa banyak, suami berapa banyak. Nah itu dari situ Hmm. dilihat apakah sudah mencapai nisab apa belum. Supaya jangan sampai nanti apa yang wajib tidak tertunaikan, malah dituntut nanti di akhirat. Kenapa dulu nggak bayar zakat gitu. Selanjutnya Ustadz, Ya, betul seperti itu. ini dari Didikbo. Kalau tidak menunggu nisab boleh nggak Ustadz? Jadi keuntungan saham yang didapat itu dibayarkan langsung zakatnya 2,5%. Nah itu apakah masih termasuk dalam zakat atau udah masuk dalam infak tuh jatuhnya tuh? Ada dua pendapat ya. Yang pertama ada yang mengatakan itu infak karena belum nisab ya, belum nisab maka itu infak.
itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i harus sampai nisab dulu. Ya, jadi harus nisab dulu, harus paling tidak trennya kelihatan gitu. Jadi mungkin saja misalnya saya ini baru trading, baru bisnis saham gitu, dapat 10 juta bulan ini. Tapi kita bulan depan nggak tahu, tiba-tiba dapat cuma 2 juta. Bulan depan lagi nggak tahu lagi 2 juta. Nah ini mungkin nih, ini masih tergolongnya munfik ya, orang yang berinfak gitu. Tapi kalau orang yang sudah setahun bertahun-tahun gitu trading dan dia tahu trennya, setiap bulan dia minimal 10 juta misalnya, minimal gitu kan. Minimal 6 juta, berarti itu sudah dikatakan disopkan betul. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengikut mazhabnya Hambali, menurut mazhab Hanafi, Hanafi itu tanpa nisab, tanpa haul. Jadi zakat itu ya walaupun kita punya penghasilan 1 juta boleh dizakati, langsung zakat, namanya zakat boleh. Jadi mazhab Hanafi itu tidak menggunakan nisab. Jadi berapapun yang kita hasilkan, ambil 2,5%, maka dizakati. Jadi ya bisa dikatakan itu zakat, bisa dikatakan itu infak gitu ya. Tapi kalau mengikut peraturan di Indonesia, regulasi di Indonesia, maka tadi itu dikatakan sebagai munfik atau orang yang berinfak. Begitu. Siap. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Tapi apapun itu jadi ikut berbagi ke orang lain ya Ustadz ya. Jadi kita jatuhnya tetap berpahala, bersedekah gitu, berpahala gitu, walaupun mungkin jatuhnya nanti kalau menurut hukum di Indonesia jadinya infak. Di Indonesia ya regulasinya kan jadi munfik. Jadi ada muzaki, ada munfik. Kalau muzaki orang yang bayar zakat, kalau munfik orang yang berinfak. Sebetulnya zakat itu kecil ya, 2,5% gitu. Kadang-kadang kita tuh belanja di mall ya, makan di apa, tiba-tiba ada cas gitu kan 10%, santai aja ya, 10% kita nggak merasa apa gitu, ini apa nih gitu. Tapi ya karena sudah biasa. Jadi bagi orang muzaki yang sudah terbiasa, 2,5% itu sudah ya biasa aja gitu, nggak ada masalah ya, karena kecil nilainya. Bahkan yang KFC aja kan 10% ya, kalau nggak salah tuh pajak ini ya tuh. Service charge-nya Di struknya tuh. Iya betul tuh, 10%. 10%. Ya. Jadi harusnya kalau kita memang ini 2,5% itu nggak berat buat kita. Karena itu juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Ustadz, ada satu pertanyaan menarik yang saya lupa tanyain tadi di awal, Ustadz. Masih banyak investor kita di luar sana yang ngebelinya itu sahamnya yang masih saham konvensional. Mungkin atas satu dan lain hal sebabnya, Ustadz. Nah, itu masih jadi objek zakat atau enggak, Ustadz? Oh iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau kita merujuk ke Fiqhul Islam Wadilatuhu, karya Profesor Talhaban Az-Zuhaili, ya bukunya saya ada sebetulnya, ya di belakang itu. Dalam buku tersebut, beliau membahas tentang zakat obligasi. Obligasi itu kan ya suatu berharga yang memiliki nilai milik sempurna, tetapi memang dikelola tidak dengan cara syariah ya, jadi dengan sukuk kan, betul. Nah, dalam kondisi obligasi seperti itu, bagaimana hukumnya zakatnya? Nah, beliau mengatakan wajib bayar zakat, wajib untuk dibayarkan zakatnya. Oleh karena obligasi itu asalnya hartanya kan hartanya si muzaki, hartanya orang itu, kemudian dikonversi jadi obligasi. Jadi bahasa beliau itu, ketidakhalalan obligasi tersebut ya dalam sisi pengelolaan tidak syariah tersebut tidak menggugurkan harta itu dari kewajiban zakatnya, begitu. Jadi pengelolaan tidak syariah tersebut tidak menggugurkan kewajiban zakat atas harta si orang tersebut. Nah, oleh karena itu sama juga dengan saham konvensional. Ya, pengelolaan sahamnya tidak sesuai syariah itu tidak menggugurkan kewajiban harta dalam aset saham tersebut. Itu tetap harus bayar zakatnya. Tetapi nanti dikurangi dari dividen. Jadi tidak masuk dividen, tidak diambil.
dividennya, tanpa dividen di situ. Hanya Oh, ya hanya asetnya kenaikan dia harga saja, asetnya. aset sahamnya saja, baru dikali 2,5%. Jadi itu tetap wajib untuk dibayarkan zakatnya. Baik, baik Ustadz. Jadi kalau dividennya tidak jadi objek zakat, tapi kalau nilai asetnya itu tetap Nilai asetnya menjadi pokoknya objek itu zakat. tetap, iya betul. Baik, baik. Tapi alangkah lebih baiknya jika nggak beli saham yang nggak syariah ya Ustadz ya. Iya, 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 itu tentu saja. Jadi kan di kita ada ini ya, ada DES dan non DES ya, ada daftar efek syariah dan tidak efek syariah. Ya kita pilihlah yang DES ya, atau daftar efek syariah. Baik. Terima kasih jawabannya Ustadz. Tapi mungkin ini pertanyaan dari teman-teman yang ada beberapa saham yang keluar masuk dari DES Ustadz. Kadang tahun ini dia masuk DES, tahun depan dia keluar dari DES karena rasio utang mungkin atau rasio pendapatan non halalnya. Jadi agak susah nih teman-teman buat Oh iya. ngitung. Cuman mudah-mudahan Ya, teman-teman kita intinya yang itu dari aja. Ya, intinya kalau punya saham dibayarkan zakat 2,5% setiap tahun. Itu aja sebenarnya. Mau baik itu DES maupun non DES ya. baik. Non DES. Kecuali Ada memang kecualinya nih. ya kecuali memang ketika beli saham itu jelas-jelas itu dana haram ya. Misalnya dana dari misalnya jelas-jelas kalau itu sudah pasti nggak bayar zakat itu ya kan. Misalnya harta dari apa ya, menipu gitu, dibelikan sahamnya itu udah pasti nggak bayar zakat kalau itu karena asalnya sendiri sudah tidak halal kan begitu. Iya, iya, iya. Atau korupsi gitu, dibelikan saham, nah itu udah pasti nggak bayar zakat itu. Karena kalau dan itu nggak boleh dibayar zakat ya, karena asalnya tidak halal, jadi memang tanda ini tuh. Nah, jadi yang dibayar zakatnya itu yang asalnya halal ya, seperti mungkin dari gaji setiap bulan, dari apa kok proyek dan segala macam yang sifatnya halal, kemudian dibelikan saham non DES atau konvensional, maka tetap berkewajiban untuk dibayarkan zakatnya dari saham tersebut. Maaf. Baik, baik Begitu. Ustadz. Baik. Jadi semoga nggak ada yang nipu di sini Ustadz. Semoga cara itu hanya mendapat. contoh saja. Iya. Siap. Contoh Baik, saja. Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, dari teman-teman ada beberapa pertanyaan. Nah ini juga termasuk pertanyaan yang terbesit dari saya waktu itu Ustadz. Kalau dia memilih tanggal 1 sebagai dia ngelihat tanggal 1 nilainya ini udah melebihi nisab nih Ustadz. Terus ternyata tanggal 1 bulan depan itu di bawah nisab. Terus tanggal 1-nya lagi 2 bulan lagi malah naik lagi di atas nisab. Nah itu perhitungan haulnya diambil dari titik yang mana Ustadz? Bulan pertama, kedua, ketiga, apa gimana Ustadz? Maksudnya maksudnya zakat cicilan ya dalam hal ini. Enggak. Jadi aset dari, misalnya saya jadi investor saham nih Ustadz, karena kan kita ngelihat pasar itu kan agak fluktuatif ya Ustadz. Fluktuatif, oke. Mungkin bulan ini aset saya itu 80 juta. Kalau 80 juta kan berarti udah jadi wajib zakat ya Ustadz. Tapi ternyata betul. bulan depan itu market lagi nggak bagus. Ada beberapa saham saya yang nilainya turun gitu. Sampai ke nilai 60 juta. Kalau 60 juta kan jadi tidak wajib zakat ya Ustadz ya, berdasarkan nilai pasar. Tapi mungkin 3 bulan lagi jadi recover lagi, jadi 80 juta lagi. Gitu. Nah itu haulnya saya ambil di bulan pertama atau di bulan ketika sahamnya sudah recover? Sebetulnya haul itu kan tahun ke tahun ya. Jadi kapan kita beli saham itu, maka disitulah di tahun yang sama kita pas satu haul. Misalnya saya beli saham ini sekarang tanggal 16 Januari, berarti satu haulnya itu 16 Januari tahun 2022 kan, seperti itu ya. Tetapi kalau seperti itu, maka diambil rata-ratanya diambil. Rata-rata dari rata-rata harga selama fluktuatif itu diambil rata-ratanya, maka itulah nisabnya seperti itu. Jadi rata-ratanya berapa diambil itu angkanya. Itu sama dengan penghitungan zakat di perusahaan. Jadi kami juga ada formulasi zakat perusahaan itu
menghitungnya dari mana haulnya? Dari laporan keuangan. Laporan keuangan di akhir tahun itu gitu. Itulah nisabnya. Karena memang laporan keuangan itu dianggap ya cut off ya. Cut off-nya di saat itu, di saat laporan keuangan dilaporkan ke publik, maka itulah kita hitung nisabnya dan haulnya itu. Baik. Jadi diambilnya kalau tidak, harusnya kan per 16 Januari kalau kata Ustadz. Iya, misalnya. Gitu ya. Tapi kalau memang ada fluktuasi harga, kita ambil rata-rata dalam 1 tahun terakhir ya Ustadz ya. Rata-rata. Baik. Tadi Mas siapa itu yang nanya tadi? Berarti harus dicatat tuh Mas. Misalnya bulan ini berapa nilainya, bulan depan berapa, bulan depannya lagi berapa. Dan dilihat apakah rata-ratanya itu sudah melebihi dari nisabnya 85 gram emas. Nisabnya. Ya. Baik Ustadz, kita masih ada 5 menit lagi nih Ustadz. Mungkin pertanyaan terakhir. Saya coba pilih dulu. Misalnya zakat belajar. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan udah Ustadz jawab. Ada pertanyaan terakhir nih mungkin Ustadz. Punya saham dari beberapa sektor yang berbeda. Cara menzakatkannya itu apakah per sektor atau digabung aja semuanya untuk menghitung nilai zakatnya Ustadz? Bisa ya, bisa. Islam tidak memberatkan hambanya. Jadi yang penting bahwa kita sudah punya niat ya untuk membersihkan harta kita, termasuk saham-saham yang kita miliki itu di beberapa tempat. Tergantung kita masing-masing. Kalau kita mau zakatnya pakai rupiah saja, semua dikonversi jadi rupiah, dizakat sekaligus, ya monggo, itu nggak ada masalah. Atau dizakatinya per sektor dalam bentuk lembar-lembar saham, boleh juga. Seperti tadi kan melalui aplikasi ini ya, IDX, apa tuh aplikasi, ya HPX itu, yang dengan PT Henan Putih Rai, itu juga nggak masalah. Atau ya beberapa ini disesuaikan dengan kemudahan masing-masing ya. Jadi itu boleh per sektor, boleh mau digabung juga boleh. Yang penting bahwa kita sudah punya niat. Niat itu bukan hanya diucapkan, tapi niat itu adalah dilaksanakan. Jadi katakan niat itu adalah melaksanakan pertama itu niat. Ketika sholat maka takbir itu niat, Allahu Akbar. Tapi kalau baru saya ingin sholat asar, maka itu belum niat, itu masih baru rencana ya. Jadi ketika kita sudah punya niat untuk membersihkan harta yang kita miliki ini agar selamat, kan begitu ya, agar selamat. Toh harta itu kan juga titipan Allah ya, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dipegang oleh kita, dan nanti harta itu tidak lepas dari pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat ya, oleh Allah dalam hisab nanti gitu. Hartamu dari mana dan dikemanakan, kan begitu. Selain itu bagaimana tentang zakat. Jadi saya kira ya ada niat dulu bahwa kita ingin membersihkan harta kita yang kita miliki, dan kemudian dibayarkannya sesuai dengan kemudahan yang kita bisa laksanakan. Dan yang kedua adalah zakat itu, zaki itu artinya tumbuh ya. Jadi setan itu memang selalu menggoda setiap kita ya, semuanya gitu. Bukan jadi memang godaan setan itu selalu menyesuaikan dengan kemampuan hambanya. Iya. Kalau orang kaya ya nanti di hartanya dan sebagainya. Kalau orang yang menjabat ya di jabatannya nanti sebagainya. Nah, hak zakat itu artinya tumbuh. Jadi kalau kita membayarkan zakat, maka sebetulnya dipastikan Allah jamin harta kita bakal tumbuh gitu, bakal tumbuh. Jadi karena tidak akan ada orang yang membayar zakat kemudian malah berkurang, malah habis gitu. Ini seperti selawat ya. Selawat itu kan kayak melempar bola karet, dilempar sekali balik 10 kali gitu ya, begitu. Jadi sebetulnya Allah sudah janjikan itu bahwa zakat itu adalah zakat itu menumbuhkan. Jadi kalau kita membayar zakat, maka
dipastikan harta itu tumbuh sebetulnya, akan tumbuh. Itu Allah jamin sebetulnya, Allah jamin. Jadi itu barangkali Baik, tambahannya tadi. baik. Ustadz. Sekalian kayaknya itu jadi kalimat penutup yang bagus banget dari Ustadz, Insya Allah, karena insya Allah. kita balik ke esensi dari zakat adalah untuk membersihkan harta kita, dan kalau teman-teman semuanya bayar zakat, insya Allah hartanya makin bertumbuh. Karena arti dari Tumbuh. kata zakat itu sendiri Iya, tumbuh ya Ustadz ya. artinya tumbuh. Iya. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ini banyak pertanyaan yang lain, tapi sepertinya ini udah Ustadz jawab tadi seiring dengan berjalannya obrolan kita sore ini. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin sebelum teman-teman join tadi udah dibahas sama Ustadz. Tenang aja, nanti teman-teman bisa lihat rekaman live Instagram ini di IGTV-nya IDEK Islamik. Nanti bisa dibuka aja, bisa dilihat lagi kalau teman-teman memang masih punya pertanyaan yang belum terjawab. Kalau juga belum terjawab, tinggal DM kita, IDEK Islamik, atau DM langsung ke Basnas Indonesia. Insya Allah dijawab. Gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang udah mencapai nisab nih zakatnya nih tahun ini, dan mungkin kebanyakan orang kan hitungnya pakai 1 Ramadan ya Ustadz ya, supaya nanti zakatnya dibayarkan di bulan Ramadan gitu. Mulai dipersiapkan untuk pembayaran zakatnya. Kalau yang bayarnya sekali setahun, kalau yang bayarnya per sekali setiap bulan bisa dicicil supaya lebih murah kesannya dan lebih gampang untuk membayarkan zakatnya. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas sharing Sama-sama. ilmunya, atas Mohon maaf, ini kameranya waktunya. goyang-goyang karena pakai tangan ya. Jadi kameranya ini goyang-goyang. Gak apa-apa Ustadz, Saya pasti nggak pegal punya kalau apa tuh. nggak Iya, nggak apa-apa ini pakai Ustadz. tangan. Ustadz, sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan ke teman-teman investor juga, kita kirimkan Al-Fatihah sekali lagi buat korban-korban bencana di berbagai belahan Indonesia. Ada yang terkena bencana gempa, bencana banjir, dan juga longsor di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan juga di Sumedang. Semoga para korban bisa diberikan ketabahan dan kekuatan untuk melewati musibah ini. Dan juga informasi saya dapat dari tim Basnas pagi ini, kalau tim Basnas mulai hari ini gerak nih ke lokasi bencana yang ada di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, untuk ngebantu korban-korban saudara-saudara kita yang di sana yang terdampak sama bencana gempa bumi. Dan kabarnya dari BMKG bilang kalau masih ada potensi untuk gempa susulan. Semoga nggak parah, semoga nggak menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Baik Ustadz Hasbi, terima kasih banyak. Ini ilmunya bermanfaat banget. Nggak cuma buat para investor yang di rumah, tapi buat saya pribadi juga, saya belajar banyak Ustadz. Waduh, Terima ya kasih banyak Ustadz. sharing insya Allah, saling belajar kita, saling belajar. Terima kasih banyak Ustadz. Izin saya tutup Sama-sama, live Instagram sama-sama. kita sore ini. Mohon izin ya, mohon izin. Baik. Mungkin banyak Terima kasih salah banyak kata, Ustadz. salah persepsi, ya. Terima kasih Ustadz. Buat sobat IDX Islamik dan rekan-rekan Basnas, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih udah stay dari 1 jam yang lalu. Kita mulai tadi jam 4, sekarang udah jam 5. Kita ketemu lagi di sesi Instagram Live berikutnya. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallah. Jazakallah khairan.